Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Prodi Administrasi Kesehatan di dalam video learning kita yang pertama kali ini. Jadi pada video learning kali ini nanti saya akan membahas tentang konsep dasar dari kesehatan masyarakat itu apa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep dasar kesehatan itu apa, nanti akan ada yang menjadi outline kita pada kesempatan video learning kita kali ini, yaitu apa sih sebenarnya kesehatan masyarakat itu, kemudian siapa pelaku dari kesehatan masyarakat itu sendiri, dan apa sebenarnya tujuan dari kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang kesehatan masyarakat, tentunya kesehatan itu berasal dari kata sehat, sehingga kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi dari sehat itu. Menurut WHO, pada tahun 1947, sehat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna atau suatu keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Nah, menurut WHO itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu suatu keadaan seseorang yang sejahtera atau sempurna secara fisik, mental, dan sosial. Tetapi di dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menambahkan satu hal lagi. Seseorang yang sehat atau seseorang dikatakan sehat ketika dia memiliki keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Jadi kalau di Kemenkes ada tambahan satu aspek yaitu ekonomi. Nah, sehat atau baik secara fisik itu artinya di mana seseorang itu bisa bergerak, bisa beraktivitas sehari-hari tanpa kendala fisik apapun. Gitu. Sehat secara mental yang artinya secara rohaniah dia sehat, mungkin ketika bisa mampu mengelola emosinya dengan baik, mengungkapkan emosinya dengan baik, juga mampu untuk mengelola emosinya itu. Kemudian sehat secara sosial, dia mampu bermasyarakat, dia mampu hidup secara berkelompok dan juga mampu melakukan aktivitas-aktivitas secara berkelompok. Sehat secara ekonomi berarti dia memiliki keadaan yang mampu secara ekonomi. Dalam artian dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga menghidupi keluarganya, seperti itu. Dia mampu melakukan aktivitas-aktivitas seperti bekerja, gitu, mengupgrade diri, itu bisa dikatakan sehat secara ekonomi. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang secara fisik sehat, kemudian secara mental bisa mengelola ekonominya dengan baik, tetapi secara sosial ternyata dia tidak bisa bertemu dengan orang lain, suka mengurung diri di rumah, tidak ingin mengupgrade keilmuannya, gitu ya, atau tidak ingin mengupgrade hard skill dan soft skill-nya. Atau juga dia seorang yang pengangguran, tidak memiliki pendapatan untuk mesejahterakan dirinya sendiri atau keluarganya. Apakah dia bisa dikatakan sehat? Tentu saja jawabannya belum bisa dikatakan sehat. Karena sehat itu harus memiliki 4 aspek, yaitu sempurna atau sejahtera secara fisik, secara mental, sosial, dan juga ekonomi. Jadi, seseorang dikatakan sehat ketika memenuhi 4 aspek ini. Nah, ketika tadi kita berbicara tentang sehat, sekarang kita akan beralih untuk mengetahui definisi dari kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow dari teori Liver and Clark pada tahun 58, yang mana ia telah menyempurnakan teori tersebut, mengatakan bahwa
kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni. Ini, ilmu dan seni. Kenapa dikatakan ilmu dan seni? Karena kita nanti akan ada banyak hal yang dibahas. Ilmu dan seni. Ilmunya adalah ilmu tentang kesehatan, seninya adalah membaca faktor-faktor dari penyebab terbentuknya kesehatan itu. Contoh seperti ini. Misal kita memiliki bidang kesehatan lingkungan kerja gitu ya di suatu puskesmas gitu. Nah, seseorang yang bergerak di kesehatan lingkungan kerja ini otomatis yang diukur kan tidak hanya lingkungannya saja, gitu, tetapi juga dari masyarakatnya, pola masyarakatnya dalam kebiasaan membuang sampah yang baik, pengelolaan sampah itu seperti apa, pengelolaan limbah, kemudian misal ada kejadian-kejadian atau masalah-masalah kesehatan yang disebabkan oleh kesehatan lingkungan, bisa diketahui dan dicari tahu sebab musababnya apa gitu ya. Sehingga itu dikatakan ilmu dan seni. Nah, menurut Profesor Winslow ini, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan sosial ekonomi. Karena dia bergerak di masyarakat sehingga ditambahkan melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Tadi kan saya katakan ilmu dan seni. Karena untuk membentuk suatu kesehatan di dalam masyarakat atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri butuh aspek-aspek, tidak hanya satu aspek tetapi banyak aspek yang saling terintegrasi. Tadi saya contohkan kesehatan lingkungan. Nah, ketika kita berbicara kesehatan lingkungan, tidak hanya skopnya adalah ini bidang kesehatan lingkungan di suatu dinas kesehatan, tapi mungkin nanti bisa menggandeng pihak swasta, bisa menggandeng pihak akademisi, kemudian bisa menggandeng lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup gitu ya, sehingga bisa dikatakan ilmu dan seni. Ilmu dan seni untuk mencegah penyakit dan memperpanjang hidup sehingga derajat kesehatannya itu bisa meningkat. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya pelaku kesehatan masyarakat? Yang pertama itu adalah semua lapisan masyarakat. Tadi kan kesehatan masyarakat, ilmu dan seni mencegah penyakit, meningkatkan kesejahteraan, sehat secara fisik, mental, sosial yang terorganisir di dalam suatu kelompok. Nah, kelompoknya itu siapa? Itu adalah semua lapisan masyarakat yang terorganisir atau tersistem atau ada pedomannya, di mana pedomannya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini nanti atau terorganisasikan lagi oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan juga komunitas. Nah, beberapa institusi ini nanti yang akan bersama-sama membangun yang namanya derajat kesehatan masyarakat atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi pelakunya adalah tentunya semua lapisan masyarakat dibawahi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini nanti didistribusikan atau diorganisasikan oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan komunitas yang mana tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang tujuan kesehatan masyarakat itu, yaitu meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, tujuan dari kesehatan masyarakat adalah memang meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat tersebut secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Yang mana awalnya memang berawal dari program-program
kesehatan yang ada di masyarakat, dan mana tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Jadi, pada prinsipnya kesehatan masyarakat itu membentuk sebuah derajat kesehatan yang baik di dalam suatu kelompok kesehatan, di mana nanti di situ ada kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat, program-program kesehatan masyarakat, gitu ya. Nah, mana program ini nanti tujuan akhirnya adalah mencapai derajat kesehatan secara mandiri, yaitu orang per orang, gitu, yang melaksanakan orang per orang, gitu ya, sehingga terbentuklah derajat kesehatan masyarakat ini. Nah, tujuan khususnya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Jadi sasarannya tidak hanya kelompok saja. Kalau tadi umum adalah kelompok, betul kelompok. Tetapi tujuan akhirnya kan tercapai derajat kesehatan secara mandiri, yang artinya di mana masyarakat-masyarakat ini tadi secara per individu sudah mampu untuk meningkatkan atau mengatasi masalah kesehatannya sendiri gitu. Contoh misal ada program promosi kesehatan dilarang merokok pada suatu desa gitu misalnya. Nah, nanti dengan program desa bebas rokok gitu misalnya. Nah, nanti yang artinya kita akan memberikan penyuluhan kepada satu desa tersebut gitu kan. Diperkecil lagi untuk tingkat RT RW. Nah, setelah itu kita beri penyuluhan, kita beri intervensi terus-menerus. Harapannya orang-orang yang merokok di desa itu sudah berhenti merokok gitu. Sehingga masalah di dalam masyarakat tersebut sudah teratasi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tertangani atau terlayani kelompok keluarga rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan. Jadi, terlayaninya sebuah kelompok keluarga rawan, maksudnya keluarga rawan di sini adalah orang-orang dengan usia balita, gitu, bayi sampai balita, usia lansia, gitu ya, 60 tahun ke atas. Sedangkan kelompok khusus atau kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut di sini mungkin orang-orang yang membutuhkan rehabilitasi khusus, orang pecandu narkoba gitu misalnya ya, orang pecandu rokok gitu, atau juga dia masuk ke dalam kelompok disabilitas. Nah, itu tadi pengantar untuk kesehatan masyarakat, yaitu pengertian dari kesehatan masyarakat, sehat, dan juga tujuan-tujuan umum maupun khusus dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Semoga ini bisa menjadi awal pembelajaran kita yang pertama yang menyenangkan dan mudah dipahami, dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk video learning kita yang pertama. Sampai berjumpa untuk video-video learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.